Syahidina Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pasal 20 qaluhu ma'aradat himmatu salikin antak difa indama kushifa laha illa wa nadadhu hawa ibul haqiqah kalau tidak lupu amamaka wala taparrojat lahu doa hidul kawanati illa wa nadadhu haqiqahullah innama nahnu fitnatun fala takfur. Al-Baqarah 102. Di saat tekad seorang salik ingin berhenti pada apa yang bersingkap baginya, suara-suara hakikat pun memperingatkannya, yang kau cari ada di depanmu. Dan di saat pesona alam tampak menggoda, hakikat-hakikatnya pun berujar, kami hanya ujian, maka jangan kufur. Namanya satu. Tekad seorang salih tidak akan berhenti setelah mendapatkan ma'rifat, rahasia dan cahaya-cahaya ilahi. Ia tidak akan memandang bahwa ma'rifat, ahwal dan makom yang telah diraihnya merupakan tujuan utama dan akhir perjalanannya. Bisikan-bisikan hakikat ilahi akan menyeru hatinya agar tidak berhenti sampai di situ, karena apa yang kau cari ada di depan. Apa yang dicari dan diinginkan seorang salih adalah sampai pada Tuhannya, bukan sampai kepada sesuatu selainnya. Saat dunia menebar pesonanya, ia akan berseru dengan suara yang tak kau dengar, kami hanya ujian dan cobaan. Maka jangan kau tertipu oleh kami dan jangan berhenti sampai di sini. Jangan jadikan dirimu budak kami sehingga kau akan terhalang dari Allah, karena sikap semacam ini sama saja dengan kufur terhadap nikmat Tuhan pemberian. Syukur atas nikmat Tuhan diwujudkan dengan cara menemui dan mendatangi Tuhan yang Maha memberi nikmat. Sedangkan sikap berpaling dari nikmat, namun di saat yang sama tetap menikmati nikmat tersebut, adalah jaminan sikap tidak tahu diri di hadapan Tuhan. Jadi ini nampak himmah atau tekad atau cita-cita ya. Jadi cita-cita salik ketika ini tidak akan berhenti setelah mendapatkan ma'rifat. Jadi kok sampai di ma'rifat ini pasti di kudo, pasti di nopo hawatif. Di hawatif niku bahasa Arab hawatifil haqiqah. Itu kalau di Indonesia niku bisi ataupun nopo oleh versi Mas Bambang nopo bocoran, bisikan atau bocoran-bocoran. Tapi ini dialami oleh orang salih yang hampir ataupun ismeh ma'rifat. Jadi dunia mata ulur kita memiliki nopo innama nahnu fitnatun fala takfur. Jadi kalau ini lebih luas lagi, innama nahnu fitnatun ini lebih luas lagi, pokoknya selain Gusti Allah. Kalau yang dunia mata terus nopo makolah dunia jibaf waktu labuha gila, dunia itu adalah ular dan pencarinya adalah anjing. Senang kalau belum senang rebutan belum lagi anjing. Jadi itu kalau dunia, dan ini lebih
lebih luas lagi. Jadi selain Allah juga adalah fitnah atau cobaan. Kayak kulo biyen atau kabeh koyo tau delok film nopo Tong Samcong. Kan kok dikudo ambek wong itu ayu-ayu, di sadurunge dikudo wong ayu kan wong elek-elek. So ayu-ayu terus dikudo mas-masan dunia prono dan lain-lain lah. Kira-kira ikut, kira-kira kebicut, kira-kira tergoda atau tidak. Ini adalah fitnah ataupun cobaan ataupun tes-tesan misalnya. Karena ini kufur nikmat yang paling terakhir. Jadi diarani kufur yang padahal nopo kira-kira kan pun di insya Allah dan hadis qudsi insya Allah itu keterangan kan ya kan di dunia kok gak gelem nyembah aku pindah orang kok dunia wong dunia ini tekku kan wis di dunia ngerasa no wong luwetune bumi sing tak gawe berarti cara terjemah bebasnya seperti itu. Jadi di dunia menikmati fasilitas di dunia yang itu ini adalah ciptaan Gusti Allah, tapi bukan gelem melayu nang Gusti Allah, bukan pura nyembah nang Gusti Allah itu diancam oleh ngono melayu wae nang dunia liyane golek pangeran liyane atas itu adalah orang-orang marifat. Lajeng iki diperinci pasal 21 qauluhu talabu minhu ittihamun lahu wa talabuka lahu ribatun minka wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minhu wa talabuka min ghairihi liwujudi buhdika an. Meminta kepada Allah berarti menuduhnya, mencari Allah berarti menggibahnya ataupun ngerasani. Mencari selain Allah pertanda tidak punya malu kepadanya, dan meminta kepada selain Allah pertanda jauh darinya. Dalam perjalanannya menuju Allah, seorang murid harus sibuk melakukan amal-amal soleh yang diridhoi Tuhannya. Hatinya tidak boleh sibuk mencari sesuatu yang lain, karena itu tercela dan bisa memutus jalannya menuju Allah. Bila kau meminta kepada Allah agar Dia memberimu rezeki dan makanan yang dapat membantu berjalan, atau agar Dia meluaskan rezekimu, sama dengan menuduhnya tidak pernah memberimu rezeki. Jika kau percaya bahwa Dia maha mengetahui kebutuhanmu dan maha kuasa memberimu tanpa kau minta, tentu kau tidak akan meminta sesuatu pun darinya. Bila kau mencari-cari Allah agar kau didekatkan kepadanya, dihilangkan hijab antara dirimu dengannya, dan dapat melihatnya dengan mata hatimu, tindakan ini sama saja dengan melakukan riba terhadapnya ataupun perasaan. Karena Dan yang maha hadir tidak perlu lagi dijajah. Wis nyoto weloh-weloh bahasa Jawa, atau nyoto belengah-belengah. Bila kau mencari selain Tuhanmu, baik itu berupa harta, kedudukan, kehormatan maupun yang lainnya, itu membuktikan sedikitnya rasa malumu kepada Allah. Jika kau malu kepada Allah, tentu kau tidak akan mencari selain Allah. Terakhir, paling jelek, bila kau meminta kepada selainnya, seperti meminta kepada seorang manusia untuk mengatasi persoalan-persoalanmu, dan saat meminta itu kalau kau lupa kepada Tuhan, itu menandakan bahwa kau begitu jauh darinya. Hayhata menurut bahasa kita. Jika kau dekat dengannya, pasti kau akan jauh dari selainnya. Sekiranya kau menyadari kedekatannya denganmu, niscaya kau akan menghindari makhluk-makhluknya.
Namun karena kejauhanmu dengannya, kau merasa butuh kepada selainnya untuk kau jadikan tempat berlindung dan meminta. Bagi kalangan murid, meminta kepada Sang Khalik adalah hal yang lumrah. Bahkan meminta kepada makhluk pun adalah hal yang wajar, kecuali meminta dalam kerangka ibadah, etika, mengikuti perintah, atau menyatakan kebutuhan. Sementara itu, orang-orang arif hanya memandang kepada Allah. Permintaan mereka walaupun secara lahir tampak kepada makhluk, namun sebenarnya kepada Sang Khalik. Jadi di salah satu sisi ayat Oli Astajiblah bahwa kita diharuskan ataupun dianjurkan untuk berdoa yang permintaan kita itu pasti memiliki astajib. Bahasanya itu astajib, pasti akan diijabahi, pasti akan dikabulkan. Jadi kan di sisi lain, bagi orang makrifat bahwa Oni itu ya bukan permintaan untuk bahasanya tata krama saja. Jadi itu tata krama saja, walaupun hakikatnya dohirnya ke makhluk, tapi hakikatnya tetap ke Khalik. Karena yang paragraf kedua sebelum terakhir itu tidak bisa loh, kita sesama makhluk itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Hanya mungkin kita bisanya itu sinau ataupun niru. Atau contoh kasusnya kan podo-podo loro lambung, loro untu kan. Oke, obatnya sama, tapi dosisnya kan berbeda. Nah, itu membuktikan bahwa sesama makhluk itu tidak bisa saling tolong menolong, bahwa Gusti Allah di sing noto atau nopo kata-kata hari ini kan kudu ojo bersandar atau ojo jagano makhluk, ojo jagano pada menungso ya pemane, dan pasti suatu saat bakal kecewa, bakal ditinggal ngomongan anak wong tua yang bakal wong tua ninggal anak. Sebaliknya orang tua ke anak yo calonnya oleh dewi, atau yang terdekat pasangan suami istri ini belum ono kejadian mati bareng kan, ya dikuburi dewi Pak Kasak lobang kan. Itu membuktikan bahwa kita tidak boleh bersandar kepada makhluk kan. Itu nopo latihan mental ataupun membiasakan mindset kita supaya benar-benar yakin, benar-benar hakul yakin. Nah terus ini kalau ma min nafsin turdihi illa walahu qadrun fika yumdihi. Pada setiap desahan nafas yang kau hembuskan terdapat takdir Allah yang telah ditetapkan. Setiap nafas yang keluar darimu telah ditakdirkan Allah, baik yang terkandung di dalamnya ketaatan, maksiat, nikmat maupun petaka. Setiap nafas yang keluar darimu adalah satu dari sekian takdir Allah untukmu, siapapun dirimu. Oleh karena itu kau harus tetap menjaga kesopananmu di hadapannya dan menyadari bahwa dia selalu mengawasimu dalam setiap desahan nafasmu. Dengan begitu, di setiap nafas kau menjadi seorang salik yang ingin meniti jalan menuju Allah. Inilah makna ungkapan jalan menuju Allah sebanyak desahan nafas seluruh makhluk. Gimana? Nanti malah gue akeh amin. Kok banyak jalan menuju Roma kan gue akeh iki. Banyak jalan menuju Roma kan lewat Embo. Saya bisa member ini lebih
biologi, secara sejarah penciptaan makhluk kan gitu. Tiap makhluk itu punya kode-kode. Di tanah mahfud itu sudah tercatat. Yang nih wow. Jadi kau harus tetap menjaga kesopananmu di hadapannya dan menyadari bahwa dia selalu mengawasimu dalam setiap desah nafasmu. Dan niku al ilmu al adabu fauqal ilmu, bahwa tata krama itu di atas ilmu. Yang dalam lughat Arab ada perbedaan yang besar antara fauqa dan ala, sama-sama di atas. Tapi kalau ala itu mepet ngeten nggih. Di Alkitab al-Abyad, Alkitab al-Asfar. Di kitab putih di atas kitab kuning. Mungkin ala nempel. Tapi lek fauqa iki ono carane ini. Nanti ada pemisah, ada cara ini tidak nempel. Bahwa gini bahwa ilmu itu tetap di bawahnya tata krama. Sing wong lek gak belajar, lu gak ngerti karo wong. Wong lek gak ngaji, yo piye carane iso ngerti tata krama. Dan wujud dari ataupun interpretasi ataupun aplikasi dari banyaknya pengetahuan seseorang, banyaknya ilmu seseorang, niku nggih semakin duwe tata krama. Ibaratnya pakai filosofi padu, tambah isi tambah bungkul, semakin menonjol. Nah itu jadi tidak serta-merta pokoknya nang Gusti Allah tata krama terus iso sampai nang Gusti kamu. Karena memang banyak prosedur yang harus kita lakukan, termasuk syariat, thariqah, hakikat itu kan, bahwa fikih itu mengatur dohir kita. Makanya di fikih itu akeh banget hukum Pak, halal, haram, makruh, sunnah, mubah, gitu banyak sekali. Karena ini serba fleksibel, serba ada pengecualian, ada kemurahan dan lain-lain. Nantilah lebih naik lagi ke thariqah, ke nopo kalau nanti kan ada kudu dilatih, kudu di kulinakno. Makanya masalah usul mujahadah wal istiqomah. Mujahadah itu akeh, istiqomah itu ajeng atau konsisten. Qaluhu la tataraqqab faraqul aghya fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fihi. Jangan menanti-nanti hilangnya kecenderungan kepada dunia, karena hal itu dapat membuatmu lupa akan adanya pengawasan Allah atas ahwal yang telah ditetapkannya untuk. Kecenderungan dunia memang merupakan kegelapan yang dapat menghalangi hati dari melihat Tuhan. Namun demikian, jangan pula kau menanti-nanti dan bertanya-tanya kapan kecenderungan itu bisa hilang secara total dari hatimu. Sebab hal ini bisa membuatmu lupa bahwa kondisi yang telah ditetapkan untukmu saat ini, yakni berupa amal-amal yang bisa mengantarkanmu kepadanya, ialah berada dalam pengawasannya. Yang dituntut dari dirimu ialah senantiasa istiqomah dalam menjalani kebiasaanmu dan tetap merasa diawasi Allah. Jangan kau sibuk dengan segala hal yang masuk ke dalam hatimu, baik berupa kegelapan maupun cahaya, karena hal itu justru akan memutusmu dari kebiasaan. Dianggap memutus
karena jiwamu selalu dibayangi keraguan. Kalau benar aku ini ahli iroda, tentunya kecenderungan kepada dunia ini tidak mungkin lagi masuk ke dalam hatiku, apalagi dengan banyaknya ibadah yang sudah aku lakukan selama ini, sehingga hatimu sibuk dengan bisikan dan gangguan ini. Mungkin ia terus membisikimu agar kau melupakan apa yang menjadi tujuanmu, atau agar kau meninggalkan amal soleh. Biasanya sebab kemunculan kecenderungan kepada dunia ini adalah kotoran-kotoran keduniaan yang menghampiri hatimu. Dan ini adalah persoalan yang mau tidak mau harus kau hadapi. Ilahuna wa ta'ala bisawab. Berarti di ojo di wow, karena sempat saya paparkan bahwa syariat thariqat hakikat ini memang satu paket, tidak bisa dipahami itu tingkatan, itu level, itu kelas. Jadi memang itu satu rangkaian. Fakihan wa sufiyan kalau dikasih Imam Syafi'i, fakun laisa wahidan, bikin sinau fikih, sinau nonton dohir, sinau nonton batin atau hati, karena satu rangkaian. Wow, kok kepinginan nang dunya utawa kecenderungan utawa bahasane Malangan kemilihan dunya kok wis sakjane sregep, wis bolak-balik nglakoni sholat sunnah 1000 rakaat sajane, tapi kok ya sik kemilihan nang dunya. Gak sing gak tau lakoni gak usah takon, Pak. Iki sing wis nglakoni sholat 1000 rakaat kan ngoten, yang sudah dilakukan berkali-kali bahkan. Kok sik duwe ayo. Kok sik eman lek sepeda kuwi macam-macam lah, seperti itu. Jadi itu adalah godhong, itu adalah fitnatun wa innawan hana fitnatun fala takfur wa balitan sing sadene ngene. Jadi tidak akan bisa. Jadi tugasmu hanya istiqomah, hanya akeh, hanya mujahadah dan istiqomah. Nah, jadi ini mau boleh bis sampai di tahapan itu, tahapan sing kira-kira saminggu bisa saya sholat 1000 rakaat nih, nanti muncul nih Pak. Biasanya aku ya sregep kan, kok hatiku ya sik nyantol ae nang perkara dunya lan. Itu ngenteni kuwi, ngenteni ilang yo gak bisa. Ini belajar itu kan tujuannya di situ. Wow, balik nang apa al-adab fawqal ilmi wow, utawa fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbar minhu jahilun mutasiku. Anotan bahwa dikatakan alim itu kalau perilakunya mencerminkan keilmuannya, Pak. Jadi dikatakan alim atau cerdas, masa alim ini cerdas menilai. Jadi menungso ini cerdas ini yo, itu perilakunya sesuai dengan kecerdasannya. Akhirnya semakin filosofinya padi-padi, semakin banyak ilmuannya, semakin ke tokoh atau jadi tambah pengetahuan itu tambah sopo, tambah rumongso gak iso, karena memang semuanya itu kan bukan milik kita, semuanya bukan atas kerja keras kita. Masa awal diri iso Pak ngoyo paham akan sesuatu kan gak bisa. Mesti Allah diri. Pokoknya aku lah mahal sampai kan gak iso Pak. Kok mendino tak 24 jam tak sanding kan gak iso Pak, dari paham itu gak bisa. Itu hanya murni karena Gusti Allah, murni memang hak prerogatif Gusti Allah. Saking
Jadi monggo bukan kira paham ataupun ada kejanggalan-kejanggalan, monggo ingkang monggo kenal kita. Ya terus. Saking pasal 20 ini paragraf pertama ini terangkan tekad seorang salik peniti jalan menuju Allah tidak akan berhenti setelah mendapatkan makrifat rahasia dan cahaya ilahi. Ia tidak akan memandang bahwa makrifat ahwan atau makom yang telah diraihnya merupakan tujuan utama dan akhir dari perjalanannya. Bisikan-bisikan hakikat ilahi akan menyeru hatinya agar tidak berhenti sampai di situ. Karena apa yang kau cari ada di depanmu, apa yang dicari diinginkan seorang salik adalah sampai kepada Tuhannya, bukan sampai kepada sesuatu selainnya. Ngapunten terus. Nopo dengan tekad seorang salik yang menghubungku atau istilah bahasanya tenang, mantep gitu. Nopo pasti akan mencapai tingkat makrifat niku wau. Sedangkan di keterangan yang lain masalah makrifat orang arif itu kan itu hanya karena Allah sendiri yang menunjukkan dirinya kepada seorang salik itu. Kok di sini sepertinya terbalik kata lho. Kan di sini kan seorang salik dengan tekad seorang salik akan menuju seakan-akan keterangan di sini itu pasti menurut pemahaman saya gitu. Jadi seorang salik dengan tekad yang istilah tenanan itu kok tentunya pemahaman kula kok pasti akan menemui kemarifatan. Sedangkan di keterangan yang lain kemarifatan itu hanya karena anugerah Allah sendiri yang memberikan. Maksudnya lagi-lagi kan terkait afal, terkait batasan bahasanya itu agawe panggawe Gusti Allah. Itu kan kita tidak bisa membahas ya, bagaimana kita melihat dari sisi Gusti Allah kan ya, siapa kita yang rumusnya kan hasil itu tidak mengkhianati proses. Tapi kan hari ini kita tidak bicara hasil, hari ini kita bicara proses. Nah terkait hasil kan Gusti Allah dewi yang jika diskusi Gusti Allah dengan tegas, lek kowe berangkat ya aku ngatur, lek kowe melaku aku melayu,
Lek kowe mlayu ku luwih banter timbang kowe kan. Berarti kan itu Gusti Allah juga mengapresiasi proses kita. Tapi ini kan di sini problemnya itu ma'aratu himmata sabikin antaki fa'inda makushibalaha illa wanadadhu hawatiful haqiqah alladhi tatlubu amamaka faladabar rojat lawahirul mukawanat illa wanadadhu haqiqahuha inama rahmafisnadun falatakfur. Itu dorong nunggah teman saja nih manci aja kira-kira sih 2-3 langkah kan itu wis kebicut wis kebimbang. Karena gawane kan ngoten. Jadi nyowo banyu rada mandi kan. Ngomong sak omongnya ya dikai cocok kan. Biasanya ngono gawane itu kan ngono. Ya kaya sajane kan hubungane. Jadi dilalah pas sampai tulisan Gusti Allah di Lauh Mahfuz kan. Kan mau sampai di mana aja innama nahnu fitnatun fala takfur mau krosok kan kira-kira tak rubedo ya tak bujuk lah kira-kira krosok agak rasanya kalau proses ya itu ini ibarat orang karir kan semakin tinggi karirnya kan godaan semakin besar ya. Ibarat orang berkarir ya ini bisa lah kita analogikan orang berkarir bisa kan pasti ya lalu nih mulai karyawan baru atau didik nang ketua jadi pengawas dan lain-lain kan pasti sesuai nopo tanggung jawabnya itu kan ya lebih besar sesuai jabatan yang dimiliki. Lagi-lagi itu istimewa yang di 20 kita di bawah yang nafasnya itu mamin nafsin terlebih illa wal muqaddarun fika yumdi. Nah kira tidak mentah ngono yo selesai lah. Masya nyolong sepeda nih Gusti Allah ini. Ayo. Iya kan semua Gusti Allah Pak. Semua nafas makhluk ini Gusti Allah kan jadi tidak bisa serta-merta seperti itu. Nah, iya kita ini kalau kemarin bahas apa roh kulir roh min amri rabbi ya. Oke, tapi kan yang seperti apa? Oh, kita kan diberi akal, diberi nafsu. Kita memiliki kan bifathil fa ma min nafsin wa juz'un minal hawa yukhriju min batinil badan fi juz'in minaz zaman min anfusika. Jadi nopo nafs. Nafas itu adalah juz ataupun bagian dari hawa, dari keinginan. Bahwa juz'un minal hawa yukhriju min batinil badan. Jadi juz atau bagian ataupun perangan salah satu dari bagian keinginan hawa yang merupakan yang keluar dari batinnya badan. Jadi terus jerone badan fi juz'in minaz zaman. Jadi rekam jerone niku al-anfus al-anfasu asminatun daqiqatun. Dari anfas atau nafas itu adalah zaman titik
batin kita tolek niko. Saya membahasakan jasmani dan rohani. Rohani kita itu terdiri dari bermacam-macam, wonten nopo kolbun, wonten aklun, wonten fikro, wonten soderun. Pakai Pak. Ini salah satunya nufus. Yang kalau nufus ini biasanya zaman berkaitan dengan azminatul daqiqatun. Azminatul pira-pira zaman daqiqatun kang lembut. Mata di atas. Apa itu nih? Kemudian ke pasal 20 paragraf terakhir ini keterangan ini kan syukur atas nikmat Tuhan diwujudkan dengan cara menemui dan mendatangi Tuhan yang memberi nikmat. Sedangkan sikap berpaling dari nikmat namun di saat yang sama tetap menikmati nikmat tersebut adalah cerminan sikap tidak tahu diri dalam kemudian menikmati nikmat, namun di saat yang sama tetap menikmati nikmat tersebut. Jelasin tak ngomong lagi mau. Kok anak menungso urip di bumi, ngombe banyune bumi, mangan wulu-wetune bumi, tapi kok gak gelem nyembah Gusti Allah. Akhirnya itu mulai gak gelem nyembah, aku gak apa-apa, aku gak butuh saja. Tapi kira-kira pindah kok bumi kuruhan kan tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur, untuk kita tidak berterima kasih. Ya mungkin beberapa syariat itu mewajibkan hal-hal tertentu kepada kita, tapi kan di satu sisi bahwa sebenarnya kewajiban itu kan bukan untuk Allah, untuk kita sendiri, untuk kebutuhan sebetulnya, bukan kewajiban. Nah akhirnya untuk lebih lebih jernono lah tekok hanya sekedar kewajiban ke level kebutuhan tadi kan, itu butuhnya makhluk ini kan memang kita itu ya fakir, kita itu hakir, kita itu fakir itu butuh, hakir itu ino. Kita ini tidak berarti apa-apa. Awal diri kan diajari yo, ambil anaknya awal diri yo, ajari sing ngomongnya awal diri. Coba orang liyo, untuk anaknya orang liyo coba, ajari kok kaki yo. Karena bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Sisa kampung lo istilah diajari ambil anaknya orang liyo. Apalagi dengan ekonomi tinggi lagi. Bahwa itu menunjukkan bahwa kita ini bukan siapa-siapa, kita ini makhluk lemah yang memang syukur itu kan kewajiban, kebutuhan, bukan kewajiban lagi. Nah wujud dari syukur tadi harus dirupakno atau diwujudno perbuatan seperti sholat, muamalah yang baik, datang rumah tangga biwasyiruhunna bil ma'ruf dan lain-lain. Itu wow, harusnya maluan mau bahas wong sing berakal, sing akale normal, sing akale kan normal jadi dibahas. Boleh PT, boleh ya bang, boleh kayak, boleh kan, boleh makan, boleh makan. Yo, semua makhluk selain manusia akalnya sempurna kan yo, akalnya mengakui. Terus nyapok kan, karena PT kan, begitu boleh jangan kita lihat.
itu nih. Kalau beda, Nggih. apa sih? Gak terima apa? Apa boleh kan? Kira-kira gak cocok, gak apa. Nata ya Pak. Sanes niku. Pasal 21 alinea terakhir. Bagi kalangan murid, meminta pada sang khalik adalah hal yang lumrah. Bahkan meminta pada makhluk pun adalah hal yang wajar, kecuali meminta dalam kerangka ibadah, etika mengikuti perintah atau menyatakan kebutuhan. Sementara itu orang-orang arif hanya memandang pada Allah permintaan mereka, walaupun secara lahir tampak pada makhluk, namun sebenarnya padanya arif. Mengatakan kecuali meminta dalam rangka ibadah, etika perintah atau menyatakan kebutuhan. Itu maksudnya. Mau yang saya sebutkan ayatnya tadi, ayatnya di Al-Quran kan berdoa astajib lakum, berdoalah kalian semua kepadaku, astajib maka akan aku kabulkan. Atau lebih mubalagh lagi, pasti akan aku kabulkan kan ya lebih, pasti akan aku kabulkan. Jangan lu sakit-sakit oh mati terakhir suge Mercy suge Camry kan buat apa-apa, pokoknya gue karas ya. Hai BBM Merira selawas kudune kan kalau mati terakhir suge Mercy suge Camry kan tidak apa, astajib lakum. Ya kalau murid, nah, itu ada dua perbedaan, murid dan arif. Kalau murid ya memang biasa untuk semua manusia digawe ya haknya nopo sesama makhluk, hakul adami sesama makhluk kan ya pasti kewajiban berterima kasih, kewajiban apa berperilaku baik, kan itu merupakan kewajiban-kewajiban atau kan itu apa perintah nih, ada perintah, ada kewajiban. Tapi arif kan beda, sudah dibahas pada kalung nih, pada kalung ini. Ketika murid itu kan seperti itu kan, minimal wow sing kula yang pernah dicontohkan itu orang mau ngater-ngater kan ngono sampai diteri ambil uang, oh niki anu berkat kosong apa ini tonjokan saking Gus Nana sing pertama sampeyan oh nggih matur nuwun Mas, jangan sampai akan dia sampun kula tampi kan orangnya ini berterima kasih nang tadi yo kitip salam nang sing duwe hajat sing ngekeki kan. Jadi kan itu dua perlakuan sama loh, kita sesama makhluk ini juga berterima kasih secara nilai nang kewan yo dibeleh sesuai syariat atau kita sudah disyariatkan cara dibeleh piye, cara ngomong orang piye, yang panganan itu enak nang tanduran yo ojo di bawah tidak kamel nandur kan itu wujud dari rasa terima kasih kita kepada sesama makhluk ya, kepada sang Khalik ya lewat ibadah, lewat ucapan alhamdulillah dan lain-lain. Itu adalah murid. Nah, murid itu suatu pintar teman-teman. Murid itu sekarang ambil orang awam kan. Murid itu suatu bisa mikir ini kan. Kapan ini orang awam kan harus gambar orang murid kalau pintar ini masalah. Maka itu nih iya tadi Kabutan guys.
nyuwun pangertosan ingkang kabelan perkawis tolabu kamibu itiharun lahir nyuwun dumateng Allah Ta'ala berarti perlunya sangat memang bagi kalangan kemudian kalau dipun jelaskan mungkin bagi murid ataupun saleh itu kan berarti bahwa apa yang kita minta tidak diparingi kali pangeran menurut dunia kan dalam konteks itu Iya benar. kok kadosnya jumbo gitu bertolak belakang bagaimana dengan pengertian bahwa pasti seorang saleh dan murid itu kan mempunyai pendapat bahwa Allah Ta'ala itu mau belas kasih Iya. nyuwun kan ya pasti diparingi Iya. nah demikian kok lek nyuwun diarani menunjuknya dan itu kan bertolak belakang pada keterangan itu berikut kedudukan meminta itu berarti menunjuknya itu panggil itu berikut Wasakan ya taksias. Kalau buka utawi penuh sira minggu saking Allah iku ibtihamun menuduh atau protes lalu maring Allah. Dan ini kasake sebagai musonef anal murid atau murid iku yang bagi saya lalu dua murid apa ayat tadilah yang to ketungkul sapa murid fi hali suluki ing dalam tingkah suluki murid bima kelawan barang dikordil buhu kang markaki apa maing murid min maulahu saking pangerane murid minal amali bayane saking biro-biro penggawean asoleh kang bagus walayash lan ora ketungkul apa kalbuhu atine murid ditolak bi kelawan nuprih disyai'in maring perkara suci minal asyai saking biro-biro perkara di anna dalika karena saat teman yang mengkono tolak ikuman mumun dan winoto atau jelek rotiun kan mengkon anillahi saking usra karena tolak maka karena saat teman yang menubrisi rohim saking Allah iku ayat sukuka yang tomarini rezeki atau yang tomarini sama Allah yang siro bilkuti kelawan kekuatan alati ini wow ya contoh yang di terjemahan sampai di amrin kebutuhan yang tercukupi cek iso nglakoni ibadah cek diluas molis ini nah berarti kan yo ini seharusnya mental ini tidak dimiliki oleh murid kalau orang awam oke lah Allahumma tok wis penggaweane wis. Tapi kalau boleh Allahumma-nya itu kan bukan dalam rangka menuntut. Rangkanya kan kemesraan. Rangkanya adalah tata krama. Rangkanya adalah merupakan ibadah bahwa di Quran ada ud'uni astajib lakum ya saya berdoa. Yang doanya yo derek Gusti dikabulno nggih monggo boten ki mboten napa-napa nyatanya nggih Gusti Allah itu maha segalanya atau nanti di masalahnya kan wonten al-manu ainul atau bahwa kita tidak dipenuhi doa kita tidak dikabulkannya doa kita itu merupakan pemberian itu ainul atau bahwa ainnya pemberian karena bisa jadi kan yo stres kayak tiga isu gewedi orang bisa ngeliat kan mesti gendeng pak anjur di tadi kasih tau seneng kasih tau dari kau loh di bahasanya dia lebih upgrade kok mental
murid. Sambut. Aku boleh, kasih boleh. Sama perbedaan grammar bahasa Arab sih. Makanya like, bahasa Indonesia mereka kan meminta. Padahal Allah itu kan lebih cenderung kan mencari tuh memang. Beda dengan doa, doa kan memang benar-benar kemesraan dengan yang maha kuasa. Tidak ada untuk unsur pencarian berada. Mana berarti kalau katakan doa kali tolak, cara bahasa Arab, cara bahasa Indonesia ini hanya meminta kan maknanya hanya satu meminta, tapi cara bahasa Arab kan banyak kosakata. Karena yang mana pencarian itu kan seakan-akan koyok-koyok kan sampean memaksakan diri mencari, ya sama kayak kerjaan koyok kan sama berusaha memaksa lah kan nggak akhirnya kan ketika sama mencari seakan-akan sama koyok ibaratnya om pangeran sama golek iya kok ada temen yang nggak tahu padahal sama nuduh ketidakmampuan pangeran yang ngekei sampean memang hanya grammar Arab mawon yang berbeda, kosakatanya berbeda. Lah ibadah Indonesia ini hanya meminta, ndonga ya meminta, tolak ya meminta kan ngoten. Padahal di Arab perbedaan antara doa dengan tolak sangat berbeda. Karena doa sendiri kan bisa jadi meminta, bisa jadi memanggil. Memanggil kan. Atau bisa jadi di kata-kata lain alif tidak itu ngaku-ngaku. Ana unsur napa saikurah ditambah alif. Tak ada niku jaluk atau ngundang memanggil, tapi lek wis idda'a kuwi ngaku-ngaku. Sama gini kalau redaksinya huruf jarnya itu loh. Tolabu minhu iktihamun lahu, tolabu lahu ribatan minka anhu, ono minhu, ono anhu, ono liwairi. Itulah pentingnya belajar. Nah Indonesia ini gak memahamkan, malah Kalau Indonesia semua sama artinya. kerennya bahasa Arab itu. Makmur, apa takmirul masjid atau makmuril masjid kan ono lil masjid, ono fil masjid kan. Itu beda jauh, beda makna jauh.
yang diridhoi Tuhannya. Artinya tidak boleh sibuk mencari sesuatu yang lain, karena itu tercela dari bisa memutus jalannya menuju Allah. Namun seorang murid harus sibuk melakukan amal-amal soleh yang diridhoi Tuhannya niku kejelasannya ingkang pundi. Nah, padahal ingkang bener masalah hati niki enten pemahaman bicara kata hati. Jadi itu perbedaan yang dimaksud melakukan amal-amal soleh yang diridhoi Tuhannya niku ingkang pundi. Nah, padahal dalam praktek kehidupan itu jelas suara hatinya. Itu tidak boleh. Sing ngomong ikutilah kata hatimu sopo. Jadi pulau memahami kata. Terus buatan salah satu kejelasan kalau itu jadi setelah ikuti kata hatimu. Ada singkatan. Nah, perbedaan itu kali namun itu melakukan amal-amal soleh yang Nah yo aku takon kok sampai memunculkan ikutilah kata hatimu. Itu benar sama. Ungkapan itu benar. Sing keliru itu hatinya Pak. Hatinya sopo main. Kalau ungkapannya betul itu bahwa hati itu apa itu yusamma qalban litaqallubiha, atau dawai Rasul di manusia itu punya segumpal daging yang apabila daging baik itu maka seluruh tubuhnya baik. Itu namanya qalbun, namanya hati. Makanya betul ikutilah kata hati. Benar, ungkapan itu benar. Yang perlu dipertanyakan kira-kira hati ini mulai cilik kulino ngomong ngaji, kulino ngelakoni keapian, kulino mangan barang halal, kulino kebaikan. Kira-kira hati sing ngono moga qalbun salimun moga. Kasukur hati Pak. Ungkapannya benar, yang perlu dipertanyakan iki hatinya sopo Pak. Hatinya wedhus ta hatinya sopo. Nah, makanya disuruh melakukan amal-amal soleh, amal-amal yang baik, itu kan ranahnya itu mau. Kira-kira melakoni iki tanpa ngaji, tanpa sinau, tanpa guru, apa bisa? Terus hati ketika tidak dikulinakno awake, tubuhnya, badannya apa iso? Mek batin sembahyang, batin mangan kan juga marah Pak. Ungkapannya benar. jadi perlu dikoreksi hati ini wow dalam perilaku istilahnya yang kita lakukan ini sesuai dengan amal-amal soleh atau tidak. Ya pasti. Ya, makanya tadi saya jelaskan ini si punya hati ini siapa nih? Hatinya ini yang bagaimana nih? Memang benar-benar qalbun salim atau tidak? Yang betul-betul qalbun salim itu bisa dimaknai hati sing selamat iso, dimaknai hati sing pasrah juga bisa. Karena salim itu kan bisa dimaknai selamat, bisa dimaknai pasrah atau menyerahkan diri. Nah, iso qalbun salim kan yo apa caranya lek ngaji, lek kulino dan apa ini bisa dimiliki semua orang? Ya nggak mungkin Pak. Ya tanpa membedakan makhluk ini
kulinane di hal-hal kejelekan kan ngoten. Kira-kira iso duwe ati sing apik kan ngoten. Ya mungkin, tapi kan umumnya kan ngoten. Ya oleh campur keretok kan ya sapa sing nangani barang apik, Pak. Masih akui mutiara utawa inten. Wong campurannya keretok. Kok masih akeh tapi kan jejere ini Yakut, Safir dan lain-lain kan ya. Si orang sing nyang lah masih murah kan. Kamu dan ini prediksi saking pemahaman istilahnya apa gitu ningali kalbu niku wau saking perilaku kebiasaan mereka bacaan mulai kecil terus ngaji dan itu kena dikenal lah nantinya. Saat ini diungkapkan tentang masalah pasal 22 setiap nafas yang keluar dari mulut telah ditakdirkan Allah, baik yang terkandung di dalamnya ketaatan, maksiat, hikmat maupun petaka. Apa itu? Saat ini hati. Orang itu mulai kecil pelaku biasa-biasa mawon. Tapi kita melihat dari setiap napas yang keluar itu mengandung makna yang jadi wow. Masalah ketaatan, masalah maksiat, nikmat maupun petaka. Kan kados makhluk kan bagaimana dari suara hatinya saat niku sesarengan nafas keluar. Katakan sing taatan, katakan sing sae kan boten-boten. Napa kedah? Memaknai memaknai nafas ini apa? Hambaan. Nggih, Bukan iki. Bukan. Nafas itu bukan hambaan. Mboten mlebu-mletune Bukan. apa niki? Bukan. Itulah nafas bahasa Indonesia. Makanya coba percaya bahasa Indonesia. Ya lo bagi memahami. Dari kamu enten ditakdirkan oleh alit, dia langsung ditambahkan, berdoakan deh, menurut tantangan. Nah dibuka, ada singen, kalau kayak suatu memiliki di sarang-sarang, di temono, di lidani, wis tuwek-tuwek. Bahasanya terus memahami niku terus kali digabungaken nggih ngapunten nafas niku wau. Nggih paham kula nggih nafas sing urip lah, bahasane sing urip. Niku nggih niku wau disertai dengan takdir Allah. Juga ketaatan, juga kenikmatan, juga kemaksiatan kan boten ngertos. Terus dari ini pula suara hati ini apa niku saged dituruti nek ningali niki. Lek sampe maknane nafas itu hambaan. Kira-kira apa hubungannya hambaan ambek suara hati? Kan gak hubungan. Kalau wis turu si hambaan tapi kok duwe suara hati ya. Iya. Masuk wong laptop sing duwe suara hati. Turu suara hati ini mimpinya. Ya enggak ada hubungan nih. Lek masalah nang Gusti Allah gak ada hubungan nih. Sampeyan teko kari toh sampeyan teko dhisik. Yang menentukan itu ya mujahadah istiqomah.
yang kita nggak iso. Sekelas Mali itu bisa diketahui ketika dia sudah meninggal. Berkui Gusmi, berkui Gustur, atau ngomong terus kumpul itu terus ini. Nah ini orang kalau sih meroba, ya karo mongso deh lewat. Pokoknya awal dewe. Wali murid, wali santri ya saya dipertanyakan. Banyak sih kawan-kawan dari jangan lari. Jadi kata-kata saya seperti kabar kebuka. Nah iya, berarti kan nggak bisa. Si urip kan yo, bingung loh. Egonya bisa dimulai. Lah iya loh. Apa ingin aku ini aneh apa? Sampean api aku kan belum mesti mas sama. Loh saat ini aku sih ngaji, saya mesti ngomong kan. Sepakat itu. Iya. Suatu saat sampean sing nyopiri aku jadi penumpang di malut sopir berarti malut sampean. Pas sampean nyopiri. Bila kakek nyopiri lagi. Kan yo kita di dunia kan yo. Ya ono kalane dadi anak buah, ya ono kalane dadi bapak buah kan biasa gitu aja nih manungsa sama. Wong RT iki lah nek pas ono wargane. Nek pas nang kelurahan kan yo gak kanggo RT ne wong kalah di kelurahan. Berarti kan ngono, Pak. Iku mau aku bahas sama Ipin lho. Diajari ambil anak dhewe wong bendina disangoni. Coba nek wong liya yo gak kira. Loh kok apa kok nesu kok mangkel kok keliru lek mangkel. Kamu udah pembahasan awal itu dari apa? Jelas itu. Bisa dimaknai lek. Bagi saya nafas itu ambaan, oke bisa itu. Tapi yang dibahas di sini nafasnya ambaan. Nafas itu di sini wahwa juz'un minal hawa'i yukhriju min batnil badani fi juz'in minas zaman min anfusika. Dia adalah juz ataupun apa juz itu apa masalah? Bagian ya. Nafas di sini adalah bagian dari hawa. Hawa itu adalah keinginan ataupun nopo karep. Di nafas itu salah satu bagian dari karep yang keluar dari jerone badan. Fi juz'in minaz zaman, di dalam bagian dari zaman atau waktu. Ini nafas biasanya nafas yang anu kan gitu, nalot F gitu. Ini kan tulisannya P, nafas. Namanya Versi Latin lagi itu gue jadi bahan. Itu tulisannya kan nafas, ejaan pada bisa kan nafas tambahan itu. Lah redaksi aslinya di Arabnya kan tetap nafas kok, non vaksin. Nafas nih. Terus ada juga PFD. Tetap redaksi aslinya ya nafas, tapi bukan nafas tambahan bukan. Ya kalau tujuannya latihan, tujuannya mujahadah istiqomah ya gak apa-apa.
toh di apa ya kok Syadilia ada kok termasuk apa itu kan apa itu melebu apa itu nih kalau di Syadilia itu masuknya hu keluarnya Allah seperti itu putus itu dan itu mau untuk tujuannya menjaga dan ini kan kalau apa nih kok nggak melei ini kok mendikir gak ingin Gusti Allah lebih apik di mana nih kon gak dikir tetap hati kalau itu dimaknai nafas itu untuk ambelan tapi nafas di sini bukan itu. Ini kok mulai bahas beberapa statement atau beberapa teori ini apa kan yo bagi saya terlalu angel membayangkan. Karena kalau simpel bahwa kita manusia kan hanya dua unsur jasmani dan rohani, yang di rohani sini ono ruh rohani sendiri, ono anfus, ono kolbun, atau kalau secara anatomi tubuh kan manggone di utek kabeh wis kabeh wis mbok kolbun mbok wis kabeh di utek iki secara anatomi lho. Secara bahas biologinya kan semuanya di utek iki. Hatta sampai ini anfus niki bahasnya di utek, oke lah ambekan iku paru. Karena kita konsep kan di ambekan ini kalau konsep Pak. Mau listrik ini utek, komputer ini utek. Karena itu lebih simpel kan rohani, ya rohani sih kok ono kolbun, ono sodrun, ono fuadun,